Setelah dari Jakarta Barat, kita beralih ke Jakarta Selatan. Yang pertama ada Senayan. Siapa sih yang gak pernah ke Senayan? Senayan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kebayoran. Pada awalnya daerah ini bernama Wangsanayan, yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan. Wangsanayan itu siapa sih? Wangsanayan adalah orang Bali yang tinggal di Jakarta serta menguasai sebagian besar di wilayah tersebut. Dalam memudahkan pengucapan, masyarakat sekitar menyebutnya dengan Senayan. Di Senayan sendiri terdapat kompleks olahraga serbaguna yang disebut sebagai Gelanggang Olahraga Bung Karno atau yang kita kenal dengan GBK. Nah, setiap 1 minggu wajib banget nih olahraga di sini biar badan kita sehat dan tetap sehat. Tetap sehat dan tetap sehat. Abis olahraga ke Senayan, kita ke Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru merupakan kecamatan di Jakarta Selatan. Kebayoran Baru merupakan perluasan dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya, Kebayoran berasal dari bahasa Betawi yaitu kebayuran, yang berarti tempat penimbunan kayu bayur. Kayak apa sih kayu bayur? Kayak ini nih, seperti yang ada pada gambar. Hal ini dikarenakan pada awalnya daerah ini merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Tapi sekarang sudah tergantikan dengan bangunan, jadi pohonnya sangat sedikit. Setelah dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, sekarang kita menuju Jakarta Timur. Siapa yang tinggal di Jakarta Timur? Ayo angkat tangan. Oke, yang pertama itu ada Cawang. Pasti kalau dengar kata Cawang, inget banget sama Menara Saidah. Udah tahu belum? Tapi kita nggak bahas tentang Menara Saidah ya. Kita akan bahas tentang Cawang. Cawang merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Keramat Jati. Nama Cawang sendiri berasal dari nama Encik Awang, yang merupakan seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda. Kata Awang sendiri diduga berasal dari kata Anwar. Oh, banyak sekali namanya. Penyebutan Cik Awang kemudian berubah menjadi Cawang untuk memudahkan pengucapan. Nama Cawang pun kemudian dikenal pula untuk menyebut daerah tempat ia tinggal. Jadi deh, sekarang Cawang yang banyak sekali mobil dan motor dan macet juga sih sepertinya. Selanjutnya kita akan bahas yang berdasarkan etnis, yaitu ada Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Kampung Melayu merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Jatinegara. Kampung Ambon terletak di wilayah Kecamatan Pulau Gadung, sedangkan Kampung Makassar merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Keramat Jati. Munculnya perkampungan ini berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, VOC mencari tambahan pasukan dari berbagai daerah untuk memperkuat angkatan perangnya. VOC kemudian menempatkan pasukan dari berbagai daerah tersebut di wilayah sesuai etnisnya, sehingga terbentuklah kampung tersebut. Kampung Melayu ditempati oleh suku Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaka, saat ini namanya Malaysia. Kampung Ambon ditempati oleh suku Ambon, dan Kampung Makassar ditempati oleh suku Makassar. Nah, anak-anak pasti udah pernah dong ke stasiun Jatinegara buat naik kereta atau turun dari kereta. Jatinegara merupakan kecamatan di Jakarta Timur. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan pemukiman bagi para pangeran Banten. Nama Jatinegara sendiri diambil dari kata Jatina dan Nagara, yang berasal dari bahasa Sunda yang memiliki arti simbol Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Sejarah lain menjelaskan bahwa wilayah Jatinegara dulunya bernama Meester Cornelis. Sampai saat ini,
Pasar Jatinegara pun disebut sebagai Pasar Mester. Nama Mester Cornelis mengacu pada seorang bernama Cornelis Senen. Dia adalah seorang pria kaya asal Pulau Lontor, Banda, Maluku yang bermukim di Batavia sejak tahun 1621. Batavia itu Jakarta ya. Nah, wilayah Mester Cornelis berubah nama menjadi Jatinegara pada zaman Jepang. Ada yang berpendapat bahwa perubahan tersebut terjadi karena ditemukan banyak pohon jati. Namun ada pula yang berpendapat bahwa nama Jatinegara mengacu pada negara sejati yang sudah dipopulerkan oleh Pangeran Jayakarta jauh sebelumnya. Pangeran Jayakarta mendirikan perkampungan Jatinegara kaum di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur setelah Belanda menghancurkan keratonnya di Sunda Kelapa. Oke, kita akan menuju ke Jakarta Pusat. Ini adalah wilayah Jakarta yang terakhir. Oke, yang pertama ada Tanah Abang. Tanah Abang merupakan kecamatan di Jakarta Pusat. Sejarahnya terdapat beberapa versi. Versi yang pertama, pada abad ke-19 daerah ini dikenal dengan nama Nabang, yang merupakan nama pohon yang banyak ditumbuhi di daerah ini. Nah, katanya sih pohonnya itu mirip sekali dengan pohon palem. Pada saat itu, orang Belanda menyebutnya sebagai De Nabang. Namun, penduduk sekitar menyebutnya dengan Tenabang. Dan pada tahun 1890, perusahaan jawatan kereta api memberi nama Tanah Abang untuk memudahkan penamaan jalur. Dan versi yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan keturunan Jawa. Jadi di wilayah ini dulu banyak sekali dihuni oleh keturunan Jawa dan memiliki keadaan alam berupa tanah yang berwarna merah. Sehingga wilayah ini dinamakan Tanah Abang karena abang berarti merah. Versi yang ketiga, Tanah Abang berasal dari kata abang dan adik. Jadi kedua orang itu, kakak dan adik, memiliki kendala yaitu adiknya tidak punya rumah. Jadi adiknya minta sama abangnya untuk mendirikan rumah. Tanah yang ditempati adiknya itu adalah tanah abang atau tanah milik abangnya atau tanah milik kakaknya. Sudah paham belum? Kalau belum paham bisa langsung tanyakan kepada ibu guru ya. Nah, yang selanjutnya adalah gambir. Siapa yang pernah lihat pohon gambir? Kayak gini nih pohonnya, jadi mirip banget ya sama pohon yang isinya madu. Udah pernah coba belum? Gambir merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat. Nama Gambir diambil dari nama pohon yang banyak sekali ditumbuhi di daerah ini. Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyirih. Nama Gambir terkenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Daendels membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahan. Oke, selanjutnya menteng. Udah pernah belum makan buah menteng? Nah, nama menteng diambil dari banyaknya pohon menteng yang tumbuh di wilayah tersebut pada abad ke-17. Hampir sama ya dengan penamaan wilayah Gambir. Menteng atau kepundung atau mundung merupakan jenis tumbuhan batang keras dan berkayu dengan nama ilmiah Bacoera racemosa. Pohon spesies asli Pulau Jawa ini menghasilkan buah yang menyerupai buah duku dengan rasanya yang masam dan manis. Boleh banget nih dicoba. Oke, dari semua wilayah yang sudah dijelaskan, ada beberapa informasi tambahan dari Daan Mogot, Stasiun Gambir, dan Glodok. Nah, ini bisa banget nih jadi referensi dan juga bisa menambah pengetahuan kita. Oke, kita sudah membahas semua wilayah yang ada di DKI Jakarta. Tugasnya adalah carilah sejarah, nama kampung, dan jalan berikut. Yang pertama ada Jalan MH Tamrin, yang kedua Jalan Jenderal Sudirman, yang ketiga Kuitang, yang keempat Kelapa Gading, dan yang kelima daerah tempat tinggalmu. Sertakan pula foto ketika di dekat nama jalan rumahmu ya. Tuliskan penjelasannya pada buku latihan PLBJ dan buatlah dengan rapi.
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!